Harga beras naik lagi hari ini. Gimana Ibu pas tahu? Kan nggak mungkin ya nggak beli beras. Ya pastilah, saya sangat kaget sekali. Karena itu kan bahan pokok. Sedangkan gaji suami kita juga kan nggak mungkin kan naik, nggak bakal naik. Jadi kan sangat sulit apalagi kita ya yang ekonomi lemah. Dan saya juga kebetulan usaha di bidang kuliner. Wah berasa banget dong itu. Udah pasti. Saya untuk naikin harga itu nggak mungkin. Okay. Jadi saya uang belanja makin mahal juga begitu. Uang belanja makin mahal tapi gaji kan Ya, nggak naik. Terus ngakalin naiknya gimana? Itu- Minta uang lebih nggak sih Bu sama suami? Itu nggak mungkin karena gaji kan nggak naik, mana bisa saya minta uang lebih. Aduh. Saya cuma minta kepada pemerintah untuk mengendalikan situasi ini, gitu minta bantuan biar harga sembako turun lagi karena kita kan rakyat kecil. Iya ya. Mengendalikan tuh kita nggak bisa. Mau minta uang tambahan sama suami? Aduh begini nih, kalau sudah bicara-bicara uang belanja nih? begini saya angkat tangan ya. Abis gimana kalau enggak ya Bu Ya ya? kalau Iya, ujung-ujungnya ke sana mending saya bicara dengan Bapak ini aja. Pak bagaimana, Bapak sudah punya rencana belum dimarahin istri? Atau ada rencana ganti istri mungkin? Kalau ganti istri nggak mungkin lagi keadaan begini. Uang belanja sulit. malah tambah ya? Tambah belanja, ya kan. Hus, ya kalian ini ya, kok malah ngomongin ganti istri, ibu-ibu tuh muter otak ya Bu ya di sini ya betul, sebenarnya ya. Ini kan masalah krusial, masalah urusan perut, masalah beras. Biasanya kalau kita beli nih 10.000 itu udah dapat beras harga premium. Sekarang 14.000 lebih ya. Lebih. Itu Udah baru lebih. beras loh Dur, belum kebutuhan-kebutuhan yang lain. Makanya itu Mariati, itu yang saya bilang tadi kalau sudah bicara kalau harga beras naik, uang belanja tambah itu kan kami ini yang kepala-kepala rumah tangga kan. Dan memang viral di mana-mana loh harga beras ini bukan main. makin mahal itu. Kerasa Ini banget, kerasa. beberapa berita malah sempat kami kumpulkan ini. Coba kita lihat ya beritanya. Headline newsnya berita-berita tentang beras ini. Terbang tak terkendali, harga beras hari ini pecah rekor lagi. Iya, sampai ada yang bilang sebenarnya ini bukan naik ya, tapi ganti harga. Saking tingginya begitu Tapi ini ya. rekor sepanjang sejarah, paling tinggi nih. Pedagang beras kompak teriak, bukan naik lagi, ganti Ya kan, harga. bener. Karena kalau naik tuh mungkin 100-200 rupiah ya. betul. Ini memang betul-betul sampai 14.000 jadi dia memang ganti harga. Berasa ya Bu, biasanya berapa Bu? Kalau beli kan buat ada usaha UMKM, catering juga ya. Ya biasanya per kilo saya beli 12.000, Sekarang? 13 sekarang udah hampir 16.000. Oh, memang ganti harga. Itu Udah ganti betul. harga, Udah benar. betul judulnya, benar. Ganti harga. Asosiasi Warteg soal harga beras naik, terpaksa kurangi porsi nasi. Oh, berarti di warteg nggak bisa lagi makan yang banyak-banyak. Bahaya kan ini kalau kita udah pada ngegas ibu-ibu nih. Masalahnya, Iya, ini. Ada nih, emak-emak kesal harga beras naik setiap hari. Tuh Pokoknya kan. kalau ibu-ibu sudah marah-marah begini saya sih angkat tangan ya. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Harga beras dan bahan pokok kompak naik. Ibu-ibu sampai sulit kelola uang belanja. saya juga jadi pusing nih mikirinnya kan. Ibu juga, banyak ibu-ibu pusing nih. Gimana? Betul. Kita minta uang tambahan aja deh. Weh bos, Dari kita mana? belum ada ikatan apa-apa ya. Ada ikatan dulu baru minta, ya gitu kan Pak ya. Iya kan Pak ya. Bener juga ya, gitu bener dong. juga. Iya. Terus Tapi gimana memang jadi begitu. Dur kalau gitu? Memang kalau ibu-ibu sudah marah ini, jangankan presiden yang turun, itu juga mereka tidak akan tahan gitu. Kecuali yang turun harga berasnya. Betul, Iya, itu betul, dia. betul. Harus turun, harus. Ya. Karena bagaimanapun, apapun yang dikeluhkan oleh masyarakat, seperti ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, itu semuanya itu ya tempat tampungnya di sini nih. Di mana sih tempat nampungnya? Iya, di mana lagi kalau bukan di Suara Rebuan, Suara Perubahan. Oke, kita sekarang boleh kali ya mendekat ke arah penonton dan juga pemirsa untuk menyapa-nyapa. Betul Selamat datang di sekali. Suara Reboan. Selamat malam Dimana sih, pemirsa. Nona? Saya di Di sini situ ya. Selamat malam, Suara Reboan kembali live dari Metro TV. Selain pemirsa di rumah, di studio juga sudah hadir bersama kita ada rekan komunitas Warteg Nusantara dan juga Musyawarah Reboan dari Padang, Tasikmalaya, Tangerang, Depok, Jakarta, dan Cikarang. Wah luar biasa banyak. Selamat datang Selamat di datang teman-teman Musyawarah Musyawarah Rebuan di Rebuan, berbagai selamat daerah, datang. yang industri maupun yang di berbagai daerah yang sudah bergabung bersama kami di sini. Dan tidak hanya pemirsa yang ada di rumah dan studio, kita juga ditonton bersama oleh Musyawarah Rebuan daerah. Itu dari Bengkulu ada, Jawa Timur, Bali, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Bengkulu, Palembang, Padang, Lombok, Makassar, Maluku, dan Aceh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oh ini mereka Selamat rame malam, semuanya. wah luar biasa. Luar biasa. Semangatnya ya untuk bermusyawarah di Ya. sini. Ini karena urusannya pelik ya, Ya, kali ini. ini Musyawarah Rebuan oke lah ya, banyak rame. Tapi ada satu orang nama Tes loh di situ. Ada Tes di situ, dia nama juga tidak ada jadi Tes.
Kenapa Mas Tes? Wah, ini harusnya ikut menjerit juga ya. Karena pada malam ini kita mengangkat tema harga beras melejit, rakyat menjerit. Ya, dan tema-tema yang kita angkat setiap minggunya itu adalah tema-tema yang memang aspirasi dari teman-teman dari Musyawarah Rebuan dari berbagai daerah. Oleh karena itu teman-teman di rumah, dimanapun Anda berada ingin bergabung dengan Musyawarah Rebuan, silakan kunjungi website rebuan.id atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nah, sebagai tempat menampung keluh kesah masyarakat, masih ada nih titipan curahan hati seorang ibu, Ibu Yana, seorang pedagang nasi uduk, dan Ibu Murni di cuplikan yang satu ini. Kita saksikan bersama. Kenapa sih beras naiknya sampai kayak gitu ya? Jualan nasi uduk dari tahun 2001. Ya. Harga beras berapa sih sampai sekarang naik jadi berapa? Sebelumnya itu 9.000, sekitaran 9.000-an, 9,5, 8.000. Sekarang jadi berapa? Jadi 12. Gimana sih Ibu menyesuaikan harga nasi uduk yang Ibu jual sejak harga beras naik? Saya kurangin aja, nasi uduknya saya kurangin porsinya. Jadi nggak ada kenaikan harga, karena kan banyak saingan. Apakah ada protes? Nggak ada sih, alhamdulillah. Karena kan mereka juga tahu beras sekarang naik. Malah katanya mau hampir 15-20 ribu. Nah, harapan Ibu untuk pemerintah mengenai kenaikan beras ini gimana? Harapannya harga berasnya jangan terlalu naik lah seperti semula lagi. Biar yang para pedagang juga kan istilahnya jualannya juga nggak terlalu tinggi harga jualnya. Kalau bisa sih sekitaran 8.000 tapi bagus berasnya gitu kayak tahun-tahun yang lalu sebelumnya gitu. Dan pemerintah juga harus mikirin rakyat juga kali. Harga beras katanya naik ya Bu? Iya. Dari sebelumnya harga berapa sampai sekarang harga berapa? Lalu sebelumnya harga 9,5, 10.000, sekarang bisa 12.000. Dulu 9.000 bagus, sekarang kualitasnya jelek, agak hitam-hitam gitu. Ya. Kalau menurut Ibu harusnya pemerintah gimana nih menanggapi tentang kenaikan harga beras itu? Ya kan sekarang kan rakyat, sekarang kan lagi pada kesusahan, mestinya dia menanggapi kenaikan beras juga harus nurunin juga harga berasnya. Harapan Ibu untuk pemerintah mengenai harga beras ini tuh gimana? Harapan saya harga beras harus diturunin, kesian rakyat yang miskin, supaya pemerintah ngelihat rakyat-rakyatnya yang kemiskinan sekarang. Itu dia jeritan hati ibu-ibu ya, dan ini dampaknya kan besar banget. Gak cuma untuk yang di rumah, yang jualan saja juga akhirnya berkompromi. Pasti rekan-rekan Kawantara di sini juga paham ya. Yang kita belum paham, kenapa sih bisa bablas harganya dan ini naiknya setiap hari loh? Ya, Maria tanya ke saya tanya siapa dong? Tanya siapa kita enaknya, Dur? Ya, saya harus tanya kepada orang yang mungkin dekat dengan rakyat Ya. dan dekat dengan petani. Kita Dan langsung saya lihat panggil dari ya. muka-muka di sini ada yang orang yang suka makan beras, pasti dekat dengan petani dong. Semua siapa sih yang suka makan beras ya orang Indonesia ya? Makan nasi kali, Dur, bukan beras. Ya masa makan nasi maksudnya. Ini ada Pak Saiful Bahari, Pak. Selamat datang di Suara Rebuan, Bapak. Bang Abdul. Halo, Pak Saiful, selamat Ya. datang di studio Suara Rebuan. Nah, kenapa saya bilang tadi Pak Saiful ini dekat sekali dengan Ya. rakyat dan petani? Itu karena beliau ini merupakan analis kebijakan pangan dan juga ketua Komunitas Industri Beras Rakyat atau KIBAR. Wah, ini sudah pas ya, Ya. untuk mewakili jeritan-jeritan hati rakyat begitu ya. Betul, Yang betul. mungkin perutnya ini sekarang banyak yang keroncongan karena udah nggak kuat gitu untuk beli beras yang semakin tinggi merangkak setiap iya harinya. Nah, Mas Saiful, mungkin kita ingin bertanya ya langsung, kenapa sih sebenarnya apa yang terjadi di negara kita ini? Kok bisa setiap hari harga beras naik setiap hari loh ini? Baik Mbak Maria, jadi kenaikan harga beras sekarang ini itu adalah tertinggi selama 10 tahun. Kalau dulu kenaikannya 50 perak, 100 perak, ya 200 perak. Sekarang langsung melejit 1.000, 2.000 dan bahkan tadi kalau kita dengar itu bisa tembus sampai di 5.000. Jadi inilah tertinggi dalam sejarah persoalan pangan di Indonesia. Nah tadi kalau ditanya kenapa Nah, kenapa tuh? itu terjadi, karena yang pertama itu kalau kita bicara soal permintaan dan penawaran,
bahwa suplai beras ini yang kurang. Nah, jadi kita kan sekarang mengalami, kalau kita katakan, sekarang jumlah kebutuhan konsumsi kita tuh 30 juta ton per tahun. Oke. Ya. Kalau per bulan itu rata-rata 2,5 juta ton per bulan. Ini sesuai dengan jumlah penduduk kita. Baik. Ya. Sekarang produksi kita per tahun itu yang katanya yang dari periode yang lalu itu kita ada surplus, rata-rata 1 juta, 2 juta ton itu surplus di akhir tahun karena produksi panen kita 55 juta ton ya Iya. per tahun. Kalau dikonversi jadi beras itu sekitar 30 juta, 31, 32 juta, berarti kan ada menutupi dong. 1 sampai 2 juta ton. Ya. 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 Itu normal. Artinya kondisi normal. Kita Tetapi normal nggak sekarang tidak, karena produksi kita itu sekarang hitungan saya itu 24 juta ton. Berarti kita kurang 6 juta ya? Kurang sekitar 6 juta. Ini sudah saya sampaikan sejak bulan Januari, Februari. Oke. Saya sudah sampaikan bahkan ini terjadi krisis beras secara nasional. Yang kita kaget lagi sebetulnya di akhir 2022 tiba-tiba Bulog menyatakan cadangan beras pemerintah tinggal 250 ribu ton. 250 ribu ton itu tidak cukup 2 hari. Nah, jadi ini yang karena kebutuhan kita kan 1 bulan 2,5 juta ton. Oke. Ya. Nah, dari sinilah sejak Januari awal tahun itu udah mulai merangkak naik. Oke. Ya. Pemerintah berusaha untuk impor 500 ribu ton di akhir tahun 2022, kemudian ditambah lagi 2 juta ton. Persoalannya sekarang Mbak Maria, Bang Abdur, Iya. sekarang semua negara produsen beras, eksportir itu menutup diri. India, Ya, Oh, mereka tidak mau India ekspor. tidak mau ekspor. India, Vietnam, Thailand, ya. India yang terbesar karena India itu adalah pangsa pasarnya 40% dari pasar beras global ya di dunia. Kenapa? Karena mereka juga nggak ingin negaranya itu Krisis kekurangan juga. pangan, Iya. krisis pangan. Mereka menjaga. Kalaupun ada dikeluarkan sedikit-sedikit. Sampai hari ini barusan tadi saya dapat kabar ada baru pengiriman beras dari Vietnam tapi kecil, cuma 50 ribu ton. Wah, sedikit Jadi sekali nggak ya. menutup dong. Tidak akan Belum menutup. sama Kita sekali buat ya. 2,5 semua juta tidak akan ton menutup. satu bulan. Oke. Ya, itu yang jadi persoalan kenapa sehingga harga bisa tembus lebih dari 2.000 ya dan sebagainya. Iya. Kalau saya hitung tadi rata-rata sekarang setiap rumah tangga itu beban untuk menjualnya membelinya itu 60.000 sampai 70.000 rupiah. Dia harus mengeluarkan tambahan uang. Oke. Berarti kalau total 1 tahun beban kenaikan berasnya sekarang di masyarakat kalau kita hitung 2.000 kenaikannya berarti beban di masyarakat itu 60 triliun per tahun Oke. Wow, untuk kenaikan beras ini. kenaikan beras. Pak Saiful, saya mau tanya, tadi kan kita, tahun lalu katanya kita surplus, bisa 30 juta ton gitu, 31 ada surplus 1 juta. Iya. Nah, kenapa tahun ini kok jadi 24 juta itu apa? Nah, Bang Abdur, untuk di pertanian itu pupuk menjadi faktor utama. Pupuk itu adalah menyumbang lebih dari 40% produktivitas. Oke. Nah, kita sejak 10 tahun terakhir, bahkan 5 tahun terakhir, anggaran pupuk kita yang 2019 itu 34 juta triliun anggarannya. Setiap tahun dipangkas. Nah, sampai terakhir di 2023 itu tinggal 24 juta triliun. Baik. Artinya selama 5 tahun itu pemangkasan pupuk itu selama 10 triliun. Cukup signifikan. Nah, sementara Signifikan anggarannya ya. kemana? Baik. Jadi apakah masalahnya cuma pupuk aja? Enggak dong pasti Pak Tidak, ya. Nah, tidak. mungkin boleh dijawab, dilanjutkan Betul. nanti ya, kita harus break. Ini Betul. penjelasannya masih seru. Menarik kita sekali, jadi menarik sekali. panas Apalagi nih kita dengernya punya ya. katanya cadangan beras. Apakah cadangan beras itu ada atau tidak? Karena kok beras makin mahal kalau punya cadangan dan segala macam. Tapi itu semua nanti Pak Saiful akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Reboan, Suara Perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.